Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konservasi Sungai dan Waduk, dosen pengampu Bapak Zahid Abdus Somad, MPD. Sebelumnya kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1, Haniatun Nurul Hima dengan NPM 20103060118. Yang kedua ada Anif Muslihatun dengan NPM 20103060058. Yang ketiga ada Windy Aprilia Sofiana dengan NPM 20103060064. Dan yang terakhir ada Victoria Aulia Irawan dengan NPM 20103060083. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, sungai terdiri dari paradigma, contoh kasus, peraturan terkait, solusi, dan teknologi untuk konservasi sungai. Yang kedua ada waduk, yaitu ada paradigma, contoh kasus, peraturan terkait, solusi, dan teknologi untuk konservasi waduk. Yang pertama ada sungai. Paradigma. Sungai adalah aliran terbuka dengan ukuran geometrik, yaitu menampang melintang, profil majang, dan kemiringan lembah yang berubah seiring waktu, tergantung pada debit, material dasar, dan tebing. Setiap sungai memiliki karakteristik dan bentuk yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor diantaranya topografi, iklim, maupun segala gejala. Sungai yang menjadi salah satu sumber air tidak hanya menampung air, tapi juga mengalirkannya ke bagian hulu ke bagian hilir. Sungai mempunyai fungsi mengumpulkan curah hujan dalam satu daerah tertentu dan mengalirkannya ke laut. Sungai itu dapat digunakan juga untuk berjenis-jenis aspek seperti pembangkit tenaga listrik, pelayaran, pariwisata, perikanan, dan lain-lain. Dalam bidang pertanian, sungai itu berfungsi sebagai sumber air yang sangat penting untuk irigasi. Kemudian ada contoh kasus. Yang pertama, degradasi hutan akibat illegal logging dan perambahan hutan tidak terkendali untuk pemukiman, pertanian, industri, dan sebagainya. Selanjutnya ada luasnya lahan krisis akibat intensitas penggunaan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip konservasi tanah dan air. Selanjutnya ada erosi, longsor, dan sedimentasi yang mengancam pendangkalan sungai, situ, dan waduk. Pencemaran air akibat limbah industri dan domestik. Kemudian ada pendidikan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hulu, DAS, dan sekitar bataran sungai pada umumnya masih rendah. Ada masih tumpang tindihnya peraturan perundang antar sektor, ada koordinasi dan sinergitas kebijakan, program dan kegiatan antar lembaga yang belum berjalan baik. Kemudian ada belum adanya master plan pengelolaan DAS sebagai pedoman. Selanjutnya ada belum adanya sistem informasi terpadu dalam pengelolaan DAS. Kemudian ada kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS, dan ada keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan konservasi, rehabilitasi lahan, pemeliharaan sarana dan prasarana perairan. Selanjutnya peraturan terkait sungai. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup menyebabkan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kawasan lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai mendefinisikan sungai adalah alur atau wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air serta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Tata Ruang Nasional menunjukkan standar dari garis sempadan sungai adalah 10-15 meter di dalam kawasan pemukiman, 50-100 meter di luar kawasan pemukiman. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa terdapat cukup banyak peraturan untuk menjaga lingkungan hidup. Permasalahannya kembali kepada pola pikir masyarakat dan kecukupan pengetahuan masyarakat luas tentang lingkungan dan sumber daya alam yang belum memadai. Seringkali, peraturan-peraturan tersebut sering diabaikan oleh masing-masing individu karena kurangnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, solusi yang dapat dilakukan dalam kegiatan konservasi pada sungai adalah: yang pertama, menjaga kebersihan air sungai; yang kedua, tidak membuang sampah dan limbah sisa kegiatan rumah tangga dan industri di sungai; yang ketiga, menghentikan kebiasaan buang air sembarangan di sungai; yang keempat, menanam pohon dan melakukan penghijauan di sekitar daerah aliran sungai yang gundul; yang kelima, melestarikan hutan di hulu sungai agar tidak terjadi longsor; yang keenam, membangun rumah-rumah, jalan raya, dan kawasan perumahan sedemikian rupa sehingga tidak mengubah aliran air alami melalui das atau daerah aliran sungai atau menyebabkan erosi. Dengan demikian terlindung dari banjir musiman. Dan yang terakhir, memastikan proyek-proyek pembangunan dan pengadaan air dan sanitasi dikelola dengan baik demi keuntungan komunitas setempat dan lingkungannya. Selanjutnya, yaitu teknologi konservasi sungai. Teknologi pengelolaan daerah aliran sungai tidak hanya berorientasi kepada aspek teknis semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Peranan partisipasi para pihak, terutama masyarakat dan petani di dalam daerah aliran sungai yang menjadi subjek sekaligus objek pembangunan dalam pengelolaan daerah aliran sungai. Kelembagaan masyarakat, yaitu pranata-pranata sosial yang ada di masyarakat, baik formal maupun informal, sangat berperan dalam memilih dan menerima suatu teknologi. Teknologi dalam pengelolaan daerah aliran sungai harusnya mengembangkan model dan teknologi yang telah ada di masyarakat dalam berbagai bentuk seperti kebun rakyat, hutan rakyat, talun, dan sebagainya, di mana memiliki keuntungan secara ekonomi, yaitu perawatan ringan dan input. Beragamnya komoditas memberikan hasil yang terus-menerus serta lebih efektif dalam mengendalikan erosi dan aliran permukaan siklus hara berjalan efektif sehingga mampu merestorasi kesuburan tanah. Pengenalan teknologi baru diadaptasikan melalui pengembangan teknologi secara partisipatif dengan model PRA, yaitu mengidentifikasi masalah dan teknologi yang telah diketahui oleh para petani, merupakan kunci utama dari seluruh proses mengidentifikasi kapan dan bagaimana suatu teknik adaptasi dengan baik. Yang kedua adalah waduk. Paradigma. Waduk merupakan sumber buatan manusia yang memberikan banyak manfaat yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara sosial, ekonomi, maupun aspek lainnya, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan harus dilestarikan. Namun, seiring berjalannya waktu, sering muncul permasalahan baik menyangkut kondisi dalam waduk maupun lingkungan di sekitar waduk. Permasalahan yang sering terjadi seperti tingginya sedimentasi waduk sehingga mengurangi kapasitas, penurunan jumlah air yang masuk ke dalam waduk, semakin besarnya kisaran debit maksimum dan minimum yang juga menjadi pengaruh semakin rusaknya daerah aliran sungai atau das. Dan banyaknya bangunan liar yang dibangun di kawasan waduk di daerah pasang surut maupun sabuk hijau atau green belt. Selain itu, masalah di lingkungan waduk yang sering terjadi adalah menurunnya kualitas air waduk, kekurangan air bersih bagi masyarakat, sanitasi, penyaluran air buangan limbah ke waduk, dan konservasi daerah aliran sungai. Kondisi lingkungan di daerah sekitar waduk yang tidak dapat dikendalikan dapat memperparah kondisi waduk yang mengancam kelestarian waduk jika tidak segera mendapatkan penanganan yang semestinya. Berikutnya yaitu contoh kasus. Yang pertama, permasalahan daerah aliran sungai atau das. Permasalahan pada daerah aliran sungai meliputi pengelolaan tanah yang kurang baik, menyebabkan peningkatan erosi yang secara langsung menurunkan produktivitas tanah, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan hasil pertanian di sekitar alokasi waduk. Selain itu, sedimentasi akibat erosi menyebabkan penurunan kapasitas waduk, terjadinya perubahan hidromorfologi sehingga meningkatkan aliran permukiman saat banjir, dan menurunkan base flow sehingga dapat menimbulkan kekeringan pada musim kemarau. Yang kedua yaitu permasalahan kualitas dan kuantitas air.
Dalam hal kualitas air waduk, dapat diasumsikan kualitasnya air waduk akan semakin menurun seiring dengan banyaknya limbah atau sampah yang dibuang ke waduk akibat aktivitas pertanian dan industri. Dalam hal kuantitas, sekarang air waduk juga mulai berkurang akibat musim kemarau berkepanjangan atau sumber air yang mulai berkurang, sehingga dapat menyebabkan waduk tidak optimal karena tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat atau lahan sekitar. Di masa mendatang, jika hal ini berlangsung terus-menerus, mengakibatkan waduk kosong dan tidak dapat memenuhi kebutuhan air. Yang ketiga, permasalahan lahan kritis. Sudah terjadi degradasi kualitas lahan di sekitar waduk yang diperlihatkan intensitas warna coklat menjadi lebih tinggi dengan sebaran yang merata di seluruh tepian genangan waduk. Ditambah perluasan pemukiman penduduk yang semakin mendekati ke arah tubuh waduk. Yang keempat, permasalahan alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan yang tidak terkontrol merupakan masalah besar yang sangat kompleks yang sering dijumpai di kawasan sekitar waduk. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan penduduk akan tempat tinggal dan pekerjaan. Alih fungsi lahan yang tidak diikuti dengan penataan tempat yang baik membuat kondisi hidrologi berubah, terutama terhadap masalah konservasi. Yang kelima, permasalahan koordinasi kelembagaan. Permasalahan instansi atau lembaga masyarakat di sekitar waduk disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya 1. Belum adanya lembaga khusus yang menangani pengelolaan kawasan yang dapat memadukan berbagai upaya penyelesaian persoalan di kawasan. 2. Tidak terjadinya mekanisme jelas yang mewadahi proses pengelolaan melalui jalur pemerintah dan jalur masyarakat lokal sehingga seringkali terjadi benturan di antara keduanya. 3. Belum adanya koordinasi antara lembaga pemerintah baik secara vertikal maupun horizontal sehingga program-program yang diterapkan cenderung sektoral dan parsial. 4. Kecenderungan model pengembangan dan pengelolaan yang cenderung sentralistik formalistik sehingga kurang mengakomodasi kepentingan dan ide-ide masyarakat lokal dan swasta. 5. Belum adanya lembaga koordinasi atau forum yang menangani permasalahan air khususnya seperti waduk yang sering terjadi di masyarakat. Selanjutnya, peraturan terkait. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang bendungan, daerah sekitar waduk, konservasi air, konservasi daerah sekitar waduk. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang bendungan menjelaskan bahwa bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, yang dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau tiling, atau menampung lumpur, sehingga terbentuk waduk. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bendungan. Pembangunan bendungan juga bisa gagal, maka dikenal juga bahwa kegagalan bendungan adalah keruntuhan sebagian atau seluruh bendungan atau bangunan pelengkapnya atau kerusakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya bendungan, sehingga pengamanan bendungan adalah kegiatan yang secara sistematis dilakukan untuk mencegah atau menghindari kemungkinan terjadinya kegagalan bendungan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang bendungan ditetapkan Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Februari 2010 di Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang bendungan diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar pada tanggal 18 Februari 2010 di Jakarta. Pembangunan bendungan untuk pengelolaan sumber daya air ditujukan untuk penyediaan air baku bagi rumah tangga, perkotaan, industri, penyediaan air irigasi, pengendalian banjir, penyediaan daya air untuk pembangkit listrik tenaga air, dan untuk keperluan lainnya. Misalnya, pengisian kembali air tanah daerah sekitar waduk, konservasi air, konservasi daerah sekitar waduk, serta untuk perasaran perhubungan, perikanan, dan pariwisata. Sedangkan pembangunan bendungan untuk penampungan limbah tambang atau tiling atau penampungan lumpur ditunjukkan untuk penyediaan waduk guna penampungan limbah, yaitu limbah tambang atau tiling untuk penampungan dengan lumpur yang mengalir.
Selanjutnya, solusi. Solusi atau upaya yang dapat dilakukan dalam kegiatan konservasi pada waduk dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menutup tanah dengan tumbuh-tumbuhan atau tanaman vegetatif agar terlindungi dari daya perusak butir-butir hujan yang jatuh. Yang kedua, memperbaiki dan menjaga keadaan tanah agar resisten terhadap penghancuran agregat dan terhadap pengangkutan sehingga dapat memperbesar daya serap air di permukaan tanah. Yang ketiga, mengatur aliran air di permukaan tanah agar mengalir dengan kecepatan yang tidak merusak sehingga dapat memperbesar jumlah air yang terinfiltrasi ke dalam air. Untuk mengurangi laju aliran permukaan dan erosi dapat dilakukan dengan membuat pengolahan tanah menurut garis kontur, pembuatan guludan bersaluran, parit pengelak, dan terasiring. Yang kelima, pembatasan dan penggunaan lahan sekitar waduk yang dijadikan tempat tinggal ataupun pekerjaan. Yang keenam, di dalam pengelolaan kawasan waduk perlu dibentuk kelembagaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, terbuka, bertanggung jawab, kejelasan batas kewenangan, wilayah pengelolaan kewenangan dengan menerapkan norma hukum. Selanjutnya, teknologi untuk konservasi waduk. Teknologi yang dapat digunakan dalam mengurangi semua bahan sedimen masukan diatur secara hidrolik untuk disalurkan di luar tampungan dengan teknik seperti pengendapan sedimen selama banjir besar, offstream waduk, bypass sedimen, dan mengatur arus kepadatan keruh. Pembersihan tampungan waduk dari sedimen dapat dilakukan dengan cara hydraulic flushing, hydraulic degrading, atau dry excavation. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.